Malaysia dilanda banjir besar, 11.000 orang mengungsi. Sekitar 11.000 orang mengungsi akibat banjir besar yang melanda Malaysia pada Sabtu malam. Banjir yang terjadi akibat hujan deras menutup jalan dan mengganggu pelayaran. Lebih dari 66.000 orang personil dikerahkan dari polisi, tentara, dan pemadam kebakaran untuk membantu menyelamatkan korban banjir. Menurut Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob, korban banjir telah dibawa ke tempat penampungan. Banjir di Malaysia biasa terjadi selama musim hujan tahunan antara Oktober dan Maret, terutama di pantai timur negara itu. Tapi hujan yang dimulai pada Jumat pagi dan berlanjut hingga Sabtu adalah yang paling buruk di negara bagian barat Selangor. Negara bagian ini adalah wilayah terkaya dan terpadat di Malaysia, di sekitar ibu kota Kuala Lumpur. Agak kacau sekarang di Selangor. Di negara bagian lain persiapan bisa dilakukan lebih awal. Namun di Selangor, banjir terjadi tiba-tiba, kata Ismail Sabri. Ia menambahkan bahwa hampir 4.000 orang di Selangor telah dievakuasi dari rumah mereka. Pihak berwenang di Port Klang, pelabuhan terbesar di negara itu, mengatakan operasi pengiriman sangat terganggu akibat banjir. Puluhan jalan raya juga tutup. Video yang diposting di media sosial menunjukkan sungai yang meluap, tanah longsor, dan mobil terendam di jalan-jalan yang kosong. Ashraf Nur Azam, seorang warga berusia 26 tahun dari distrik Selangor, Shah Alam, mengatakan dia tidak mengira situasinya akan begitu serius. Dia pun terpaksa meninggalkan mobilnya di sisi jalan raya. Setelah 4 jam terdampar tanpa bantuan dan banjir tidak kunjung membaik, kami memutuskan berjalan di tengah banjir, katanya. 8 dari 16 negara bagian dan wilayah federal di Malaysia menyatakan tingkat air naik ke level yang berbahaya pada hari Sabtu. Departemen Meteorologi memperingatkan bahwa hujan lebat di Selangor, Kuala Lumpur, dan beberapa negara bagian akan berlanjut hingga Minggu. Sedikitnya 2 orang meninggal dunia setelah banjir merendam 5 wilayah di Malaysia akibat hujan deras sejak Jumat 17 Desember. 2 korban berasal dari wilayah Pahang dan Terengganu. Direktur Departemen Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Selangor, Norazam, Kamis mengatakan, banjir di 5 wilayah itu hingga kini juga menyebabkan total 3.086 warga diungsikan di 17 titik pengungsian. Total 3.086 korban telah dievakuasi sejauh ini. Jumlah korban terbanyak berasal dari Klang, 2.604, dan 17 pusat evakuasi telah dibuka untuk menampung mereka, kata Norazam seperti dikutip dari The Star Daily pada Sabtu 18 Desember. Sementara itu, Asisten Direktur Jenderal Departemen Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Datuk Nur Hismham Muhammad berujar, selain Pahang dan Terengganu, 3 wilayah lain yang terdampak banjir yakni Selangor, Melaka, dan Kelantan. Dari 5 wilayah tersebut, Klang menjadi wilayah paling parah terdampak. Selain hujan, banjir di wilayah itu juga disebabkan air pasang laut. Dia meminta masyarakat, terutama yang berada di dataran rendah, menyiapkan dokumen dan bersiap mengungsi. Kini puluhan orang di Klang harus bermalam di mobil dan di tempat kerja setelah jalan tidak bisa dilalui. Saya selesai bekerja di restoran sekitar pukul 12.30 dan saat itu air sudah naik setinggi 2 meter di luar restoran, kata pekerja restoran Muhammad Imran Hakim Moh Nazri. Seorang operator hypermarket, Gian, terpaksa menutup semua tokonya di Selangor dan Kuala Lumpur pada Sabtu malam, setelah gerainya di Shah Alam dibanjiri air. Sementara di Kelantan, sedikitnya 798 orang dievakuasi dan 513 orang mengungsi di Pahang. Menteri Besar Selangor Amiruddin Sari mengatakan di Twitter, 17 pusat evakuasi sementara akan didirikan untuk para korban banjir. Selain itu, pihaknya juga telah menerjunkan relawan untuk mendistribusikan bantuan. Beberapa wilayah di Port Klang juga mengalami pemadaman listrik akibat hujan deras. Otoritas Pelabuhan Klang mengatakan banjir sangat memengaruhi operasi di 3 terminal, North Port, West Port, dan South Port. Operasi di gudang dan depot di daerah sekitarnya juga terkena dampak buruk, sementara akses jalan rusak seperti dikutip oleh kantor berita Barnama. Lebih buruk lagi, banyak staf operasi pelabuhan dan logistik tidak dapat melapor untuk bekerja karena kesulitan perjalanan. Oleh karena itu, pergerakan peti kemas dan kargo ke dan dari pelabuhan diperkirakan akan sangat terpengaruh dan pengiriman akan tertunda untuk tahun berikutnya, kata Amiruddin.
Prioritas akan diberikan pada pengiriman barang-barang penting, terutama makanan, persediaan medis, dan barang-barang berpendingin. Tambahnya, banjir bandang melanda Malaysia usai hujan lebat selama 2 hari. Ribuan orang mengungsi karena peristiwa tersebut. Dilansir AFP, pada Sabtu 18 Desember 2021, pejabat di Malaysia mengonfirmasi ribuan orang mengungsi. Mereka menjanjikan upaya untuk mengevakuasi dengan cepat bagi korban banjir. Banjir bandang muncul di beberapa wilayah negara tersebut usai hujan lebat terus-menerus sejak Jumat 17 Desember 2021 pagi. Beberapa akses jalan per kota dilaporkan terputus. Departemen Meteorologi memperingatkan bahwa hujan lebat diperkirakan akan berlanjut di 12 dari 16 negara bagian dan teritori negara itu selama minggu. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengaktifkan tentara, polisi, dan badan keamanan lainnya untuk segera mengevakuasi warga. Hujan yang melanda sejak Jumat 17 Desember membuat banjir di beberapa wilayah Malaysia termasuk Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, jalan-jalan utara terendam banjir. Dilansir dari New Straits Times, pada Minggu 19 Desember 2021 berdasarkan foto di berbagai pusat komando dan kontrol Kuala Lumpur, KLCC, kawasan yang terendam banjir antara lain Jalan Raja Laut, Dataran Merdeka, Jalan Sultan Azlan, dan Jalan Ampang. Foto-foto itu menunjukkan situasi di mana kendaraan terjebak oleh air banjir yang naik dan tidak bisa bergerak karena ketinggian air mencapai setinggi lutut. Menteri Lingkungan Hidup dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dalam tweetnya menginformasikan 4 sungai utama telah melewati tingkat bahaya yaitu Sungai Batu di Sentul, Sungai Kelang di Tun Perak, Sungai Gombak di Jalan Tun Razak, dan Sungai Krayon di dekat Razak Mansion. Bersiaplah untuk kemungkinan banjir, katanya. Ia mengatakan pengaduan terkait banjir dapat disampaikan melalui ruang operasi banjir Departemen Irigasi dan Drainase Kuala Lumpur pada 03 2202 8142 atau melalui sistem manajemen pengaduan masyarakat. Sementara itu, Prasarana melalui cuitannya mengumumkan penutupan stasiun Light Rail Transit, LRT Masjid Jamek hingga pemberitahuan lebih lanjut karena situasi banjir yang semakin parah. Semua KA tidak akan berhenti di stasiun Masjid Jamek. Penumpang disarankan untuk menggunakan transportasi alternatif. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan, bunyi pernyataan tersebut.